Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita memasuki bagian ketiga dari pembahasan ukuran pemusatan data. Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh min, median, dan modus dari data berkelompok. Silakan disimak ya. Kita mulai dengan min atau rata-rata. Jadi kalau untuk min data berkelompok, kita bisa menentukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan kode atau coding. Yang akan saya bahas di sini cuma yang menggunakan titik tengah saja ya. Untuk dua cara lainnya bisa kalian lihat di file PDF yang sudah saya berikan. Nah, untuk menggunakan titik tengah tadi, rumusnya itu adalah mencari rata-rata jumlah dari perkalian antara frekuensi kelas KI dengan nilai tengah kelas KI, ya, dibagi dengan jumlah dari frekuensi keseluruhan atau jumlah total data. Kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini kita sudah punya data dengan menggunakan distribusi frekuensi berkelompok. Ya, masing-masing kelas intervalnya di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas interval. Nah, frekuensi masing-masingnya bisa dilihat pada kolom kedua. Tadi untuk mencari min, kita harus tahu titik tengahnya. Makanya kita menentukan titik tengah di sini di kolom ketiga. Ya, kita cukup buat kolomnya. Bagaimana cara cari titik tengah? Ingat dengan cara menjumlahkan limit bawah kelas ditambah limit atas, lalu kita bagi 2. Ya, 70 tambah 79 itu hasilnya 149, kita bagi 2 hasilnya adalah 74,5. Untuk kelas yang berikutnya itu 60 tambah 69 terus kita bagi 2, 64,5. Yang kelas selanjutnya 50 tambah 59 hasilnya 109, kita bagi 2 adalah 54,5. Kelas selanjutnya 40 tambah 49 baru bagi 2 hasilnya itu 44,5. Kelas selanjutnya 30 tambah 39 bagi 2 hasilnya 34,5. Kelas terakhir 20 tambah 29 baru kita bagi 2, itu 24,5. Setelah kita sudah punya semua titik tengah dari masing-masing kelas, kita tinggal mengalihkan titik tengahnya dengan frekuensinya. Ya, jadi frekuensi pada kelas itu. Jadi yang pertama itu yang kita kalikan di sini. Untuk kelas pertama 74,5 dikali 5 ya, atau 5 dikali 74,5. Hasilnya itu 372,5. Lalu 3 kali 64,5 hasilnya 193,5. 6 dikali 54,5 hasilnya 327. 5 dikali 44,5 hasilnya 222,5. 7 dikali 34,5 hasilnya 241,5 dan 4 kali 24,5 hasilnya 98. Setelah kita sudah dapatkan perkalian dari frekuensi dan titik tengah tadi, kita jumlahkan semuanya. Ya, dijumlahkan semuanya, itu diperoleh hasilnya adalah 1455. Nah, setelah itu kita sudah bisa menentukan nilai dari rata-rata atau minnya dengan menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya apa? Jumlah dari perkalian frekuensi dan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi atau total datanya. Ya, berarti rata-rata atau min sama dengan 1455 dibagi 30, itu hasilnya adalah 48,5. Ya, jadi untuk data ini rata-ratanya adalah 48,5. Setelah tadi contohnya yang min ya, selanjutnya kita membahas contoh untuk menentukan median. Nah, median dari data berkelompok kita bisa menentukan dengan rumus ini. Ya, jadi rumusnya itu kadang-kadang berbeda referensi, beda simbol yang digunakan ya. Tapi intinya sama. Dari apa itu? Yaitu kita bisa dapatkan median dengan cara menjumlahkan yang pertama batas bawah dari kelas interval yang mengandung median, yang mana kita bisa cari dengan cara kalau jumlah datanya genap, jumlah datanya ganjil, berarti kita taruh cari letak datanya itu adalah data ke
X N per 2, di mana N itu adalah jumlah data. Ya. Sementara kalau jumlah datanya genap, berarti kita gunakan yang data ke X N per 2 tambah 1, N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Kita lihat ya, di sini setelah kita punya batas bawahnya, ingat batas bawah itu limit bawah dikurang 0,5. Kalau bilangan batasnya adalah bulat, ya. Kalau misalnya dia 1 desimal berarti dikurangin 0,05 dan seterusnya. Di sini kita setelah punya batas bawah kita tambahkan dengan I, yang mana I itu adalah panjang interval dikali 1/2 jumlah data dikurang KFB. Jadi KFB ini adalah kumulatif frekuensi di bawah kelas interval yang mengandung median. Kita bisa dapatkan itu dengan cara kalau sudah tahu yang mana kelas mediannya, kita tinggal hitung jumlah semua frekuensi yang di bawah kelas median tersebut. Terus kita bagi dengan frekuensi dari kelas median. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh. Nah, di sini kita sudah punya data untuk berat badan 26 orang mahasiswa ya yang dijadikan sampel. Terus data yang kita punya itu kita sudah buat dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok ya dengan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebanyak 8 kelas ya, dengan panjang kelasnya itu adalah 5 ya, 46 ke 50 itu adalah panjangnya 5. Nah, di sini kita bisa lihat kalau jumlah datanya itu atau total frekuensinya adalah tadi 26 ya, 26 orang, sehingga mediannya akan terletak di antara data ke 26 bagi 2 itu 13, terus 26 bagi 2 tambah 1 itu 14. Berarti terletak di antara data ke 13 dan 14. Nah, bagaimana caranya kita cari data ke-13 dan ke-14 itu? Kita lihat di sini. Ini kita jumlahkan ya. 3 tambah 2 itu 5. 5 tambah 4, 9. Ya. 9 tambah 5, 14. Ya. Ini yang pertama 3 ya. Itu berarti data ke-1 sampai ke-3 itu ada di sini. Frekuensi yang kedua ada 2. Berarti mulai dari data ke-4 sampai ke-5 ada di sini. Terus frekuensi berikutnya itu 4. Tadi sudah sampai ke berapa? Ke-5 ya. Berarti data ke-6 sampai ke-9 adanya di sini. Ya, selanjutnya 9 tambah 5, 14. Berarti data ke-10 sampai 14 adanya di sini, kelas yang ini. Artinya yang kita cari tadi data ke-13 dan 14 itu adanya di kelas interval 61 sampai 65. Ya, interval keempat. Nah, kelas inilah yang disebut sebagai kelas median. Oke. Jadi kita punya kelas mediannya itu yang ini ya. Yang ini. Ups. Yang kelas 61 sampai 65. Setelah itu apa-apa yang kita tentukan? Yang pertama kita tentukan batas bawahnya. Batas bawah dari mana? Kita lihat limit bawahnya 61 berarti 61 kurang 0,5 ya karena dia bilangan bulat. Hasilnya 60,5. Setelah itu kita lihat kumulatif frekuensi yang di bawah kelas median. Berarti yang kita hitung adalah ini ya. 3 tambah 2 tambah 4 itu 9. Selanjutnya kita lihat frekuensi untuk kelas mediannya itu 5 ya. Lalu panjang kelasnya I itu adalah 5 dan banyak datanya atau N adalah 26. Setelah kita sudah punya data ini, kita langsung masukkan ke rumus mediannya. Ya, tadi itu sama dengan batas bawah tambah interval dikali 1/2 N dikurang kumulatif frekuensi untuk kelas di bawah kelas median dibagi frekuensi kelas mediannya. Ya, berarti 60,5 tambah 5 dikali 1/2 kali 26 kurang 9 bagi 5. Hasilnya adalah 60,5 ditambah 5 kali 13 kurang 9 bagi 5 ya. 13 kurang 9 itu hasilnya 4 berarti
5 kali 4 bagi 5. Ini bisa kita coret ya 5-nya. Tinggal 4. Berarti 60,5 tambah 4 hasilnya adalah 64,5. Berarti nilai tengah dari data ini adalah 64,5. Nah, terakhir adalah modus atau mode dari data berkelompok. Nah, modus atau mode dari data berkelompok ini bisa kita dapatkan dengan rumus ini ya. Modus sama dengan batas bawah kelas modus, sama seperti tadi kita cari batas bawahnya di median, terus ditambah B1. B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, itu B1. Terus dibagi dengan B1 tambah B2. Sementara B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelah kelas modus. Nanti kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Dikali dengan P-nya ya, panjang kelas intervalnya. Oke. Kita lihat langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini kita sudah punya tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Kita lihat frekuensinya. Nah, yang pertama untuk kelas modus sama cara carinya sama seperti data tunggal ya. Kita cukup melihat frekuensi yang paling besar ya. Berarti di sini kelas modusnya itu adalah ini ya. Karena frekuensi yang paling besar itu adalah 14. Setelah itu kita punya kalau batas bawah dari kelas modus itu adalah limit bawahnya 60 dikurang 0,5 ya. Sekali lagi karena dia bilangan bulat. Kalau misalnya di sini bukan bilangan bulat, misalnya 60,1 berarti kalian harus kurang dengan 0,05 untuk dapatkan batas bawahnya. Nah, kita sudah punya batas bawahnya 59,5. Setelah itu B1 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Itu 14 kurang 9 hasilnya 5. Terus B2 frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Berarti 14 kurang 9 lagi hasilnya 5. Sementara panjang kelasnya adalah 10. Ya. Tadi modus itu bisa kita peroleh dengan cara batas bawah kelas modus ditambah B1 dibagi B1 tambah B2 baru dikali P ya. Berarti di sini 59,5 ditambah 5 per 5 tambah 5 dikali 10. Hasilnya itu 59,5 tambah 5 per 10 kali 10. Ya, di sini 10-nya bisa kita coret. Tinggal 5, berarti 59,5 tambah 5. Berarti modusnya adalah 64,5. Oke, jadi modus dari data tersebut adalah 64,5. Oke, demikian penjelasan saya terkait contoh ukuran pemusatan data, min, median, dan modus untuk data berkelompok. Semoga mudah dimengerti. Jika ada yang ditanyakan, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.